Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang pedagang tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Deyai. Dampak cuaca buruk di Merauke, harga ikan melonjak. Puluhan orang tua rela antri sejak dini hari mendaftarkan anaknya ke sekolah. Warga sipil kembali jadi korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata. Seorang pedagang Ahad kemarin ditembak saat sedang berolahraga di gedung olahraga kantor DPRD Kabupaten Deyai. Muhammad Jainal berusia 32 tahun sedang berolahraga yaitu bermain bulu tangkis bersama temannya. Tiba-tiba ia jatuh tersungkur karena terkena tembakan yang dilepaskan dari luar gedung. Jainal sempat ditolong aparat gabungan TNI Polri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan korban meninggal dunia. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih menyelidiki penembak, namun dugaan kuat pelaku adalah KKB. Untuk pelaku kami tidak bisa menyampaikan karena saya harus menunggu pendalaman baik daripada teman-teman yang hari ini akan sampai di DIY dari Satgas dan Kapten, dan saya sudah minta untuk segera bergeser sambil memonitor semua data atau informasi yang akan kita monitor termasuk dari lapangan. Mudah-mudahan nanti siang saya sudah disampaikan kepada teman-teman kelompok yang ada. Yang perlu rekan-rekan wartawan ketahui bahwa di daerah sekitar sana kan ada 2 kelompok besar, kelompok Paniai dan kelompok Intan Jaya. Ini yang selalu mengganggu aktivitas di areal Paniai, Deyai, dan Dogiai. Di sisi lain ada juga kelompok KNPB yang selalu memainkan peran politisnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami dengan baik, termasuk nanti dari kewilayahan ini yang bisa kita sampaikan nanti kepada wartawan. Tentunya pihak Polda Papua tidak akan main-main, kita akan tangani serius. Saya berharap tidak ada lagi gangguan-gangguan serupa yang selalu berusaha untuk memperkeruh situasi kedamaian. Jenazah Muhammad Jainal sudah diberangkatkan dari Bandara Deyai ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan selanjutnya dimakamkan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Arthur melaporkan dari Deyai, Papua. Puluhan tenaga honorer Senin kemarin berunjuk rasa di kantor Bupati Mimika. Tenaga honorer itu resah karena status mereka yang masih terombang-ambing. Mereka meminta verifikasi ulang nama-nama yang ada dalam daftar pengangkatan K2 Formasi 600 dengan masa kerja di bawah 5 tahun. Salah satu pengunjuk rasa, Kevin Kristonan Lohi, mengatakan unjuk rasa ini bentuk protes atas ketidakpastian status mereka yang sudah lama mengabdi, namun hingga saat ini tidak kunjung diangkat menjadi ASN. Sementara menurut Kevin, banyak pegawai yang baru masuk sudah diangkat menjadi pegawai tetap. Teman-teman yang kemarin mereka sempat tanda tangan SK pengangkatan K2 kategori 600 itu sekarang berdasarkan data yang ada di saya itu kami ada 10 anak. 10 anak ini kami tanda tangan SK K2 pengangkatan itu dengan berbagai macam model ciri-ciri lah. Ada yang dipanggil tanda tangan di atas mobil, ada yang dipanggil ke kantor bupati jam 12 malam. Nah, kami tanda tangan, pas dicek di BKD kenapa kami hilang. Sekarang berdasarkan data di saya ada 10 orang, tidak tahu yang dari lain. Dan kebanyakan orang Kamoro. Nah, itu yang menjadi catatan. Kami sama-sama maju karena ini tanda tangan di atas materai. Setahu saya, formasi 600 ini, tes itu hanya formalitas. Jadi, ini diangkat berdasarkan formasi honorer, bukan formasi umum. Kalau formasi umum tidak masalah. Dia yang mau dari guru, dia mau masuk juga tidak masalah. Nah, dan kedua ini ada umur kebanyakan di atas 45 tahun. Bahkan di atas 35 tahun itu ada. Sedangkan aturan jelas di atas 35 tahun menyesuaikan dengan aturan dari Kemendikbud. Nah, nanti bulan Juli ini sudah keluar.
untuk formasi itu ke 3K. Mereka di atas 35 tahun masuknya ke 3K. Jadi itu yang menjadi aspirasi kami, yang kami teman-teman sama-sama suarakan. Yang kedua itu teman-teman yang mengabdi sudah di atas 5 tahun. Mengabdi di atas 5 tahun mereka tidak diakomodir, dan juga teman-teman yang di bawah 5 tahun berlatar belakang pejabat punya keluarga, pejabat punya anak, mereka diakomodir untuk naik. Itu yang menjadi semangat untuk saya dan teman-teman kita kumpul. Hingga saat ini daftar nama yang masuk di dokumen K2 Formasi 600 tahun 2022 menuai kritikan. Pemda Mimika diduga tidak melakukan pendataan ulang tenaga honorer di setiap OPD dengan teliti karena masih banyak tenaga honorer di kota hingga pesisir yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun tidak diakomodir masuk daftar K2. Bahkan kabarnya banyak ditemukan tenaga honorer siluman yang namanya sengaja dimasukkan dalam dokumen K2. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga sapi di Merauke saat ini tergolong tinggi dan mahal. Hal ini karena hewan ternak ini banyak dikirim keluar Merauke untuk perayaan Idul Adha dan konsumsi sehari-hari. Sejumlah peternak sapi di Jagebob, Tanah Miring, Muting, dan Kurik membenarkan stok sapi berkurang sehingga otomatis mereka menaikkan harga sapi di pasaran. Hasrul yang setiap hari berjualan daging sapi di Pasar Wamanggu mengatakan dalam sebulan terakhir ini harga sapi di pasaran naik drastis antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Menurut Hasrul, harga satu ekor sapi 10 juta rupiah per ekor kini naik menjadi 13 hingga 15 juta rupiah per ekor. Akibatnya harga daging sapi pun terkerek naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Hasil dampak dari pengiriman sapi ke kabupaten-kabupaten sekitar yang dekat Merauke, harga sapi agak mahal, harga dagingnya, karena kita bersaing dengan pembeli sapi dari luar, mereka berani harga tinggi. Dampak dari harga yang kita beli ya otomatis harga daging di pasar naik, yang kemarinnya 120 menjadi 130. Tapi sekarang dengan harga seperti ini masih cukup untuk bisa menutup? Masih bisa. Masih bisa Untuk wilayah Merauke. Kalau bisa jangan terlalu banyak dikirim sapi hidupnya untuk keluar ya? Karena dampaknya nanti populasi yang di Merauke itu agak setengah mati. Kami pun cari sapi juga agak tambah setengah mati karena semakin banyak, sedangkan populasinya kan sudah berkurang juga karena dampak pertanian yang begitu besar kan. Kalau dulu bisa dapat satu ekor sapi harga berapa? Kalau dulu sapi ya bisa 12, 13. Sekarang ini? Yang daging-daging 100 itu bisa dapat 13, sekarang sudah sampai 15 juta lah. 15 juta ya? Ya. Ada selisih sampai 3 juta ya? Iya. Penjual daging sapi berharap Pemkab mengurangi pengiriman sapi keluar Merauke agar populasi sapi banyak dan harga terkendali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kecelakaan lalu lintas di Merauke saat ini kian mengkhawatirkan. Korban yang meninggal dan luka-luka akibat kecelakaan terus meningkat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, polisi terus gencar menghimbau warga dengan membagi-bagikan stiker kepada pengguna jalan dengan harapan masyarakat sadar dan tertib berlalu lintas. Bagi-bagi stiker ini dilakukan di kawasan padat kendaraan seperti di terminal dan pasar. Kita sambil menegur, sambil memasang stiker, membagikan stiker di kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Stiker yang berhubungan dengan masalah untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara dimanapun berada. Himbauannya ya berkaitan dengan 7 poin itu, terutama anak sekolah yang belum waktunya dilarang mengendarai sepeda motor, kemudian masalah penggunaan helm demi keselamatan untuk melindungi diri, jangan melawan arus, ya, terutama lagi dengan kecepatan agar menyesuaikan, artinya ketika di dalam kota ya harus pelan-pelan, dalam arti jangan terlalu kencang, kemudian termasuk penggunaan sabuk pengaman dan yang lainnya lagi. Nanti
kita sampaikan yaitu secara lisan maupun di dalam stiker tempel tersebut. Sebagian besar angka kecelakaan lalu lintas di Merauke disebabkan beberapa faktor. Yang paling utama adalah kebiasaan warga Merauke yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk minuman keras, serta ugal-ugalan di jalan raya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.